Sobat FSQ, kembali lagi bersama kami di FSQ Talks bersama saya Sarah dan juga Hesti. Hai. Dan pada episode kali ini kami akan membahas tentang penggunaan kayu, aturan penggunaan kayu di industri makanan. Nah, kenapa sih sampai ada episode khusus tentang kayu? Karena ternyata kayu yang mungkin kalau di rumah tangga sering kita gunakan sebagai peralatan masak ya, itu ada aturannya khusus. Karena kayu ini berpotensi menjadi bahaya, baik bahaya fisik maupun sebagai media penyebaran bahaya biologi. Nah, kalau sebagai bahaya fisik, kok sebagai bahaya fisik sih? Iya, karena definisi bahaya fisik itu kan dia terlihat secara fisik dan juga dapat melukai secara fisik ya. Jadi kalau kita lihat ada benda apa aja sih yang bisa melukai secara fisik? Serpihan kaca misalnya, serpihan logam atau serpihan besi misalnya. Kalau serpihan kayu yang tajam bisa membahayakan juga nggak? Bisa menyebabkan luka secara fisik nggak? Bisa ya. Sekarang bayangkan kalau serpihan kayunya itu masuk ke dalam makanan kita, kemudian kita pasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, kira-kira kita bisa dapat komplain nggak tuh? Waduh, luka nih, ketelan, ngelukai tenggorokan, apalagi yang makan anak-anak gitu ya, balita. Nah, itu bahaya sekali. Selain itu, kayu juga bisa berpotensi sebagai media perkembangbiakan mikroba gitu dan juga perkembangbiakan hama. Nah, hama dan mikroba ini kan masuk ke bahaya biologi ya. Bayangin kayu, kayu kan sering dihuni rayap, betul nggak? Kemudian kayu juga dia nggak tahan air ya, dia bisa nyerap air. Sementara kalau dia nyerap air, nanti bisa menjadi sarangnya mikroba, karena mikroba suka air ya. Kadang-kadang numbuh kapang juga atau numbuh jamur, mungkin Bapak Ibu pernah lihat talenan misalnya atau benda-benda berbahan kayu yang ditumbuhi jamur misalnya ya, jadi bahaya sekali gitu. Kayu juga mudah lapuk. Nah, jadi ada banyak alasan nih yang menyebabkan perlu adanya regulasi khusus, aturan-aturan khusus yang mengendalikan penggunaan kayu di industri makanan. Oke, di sini udah ada rekan saya, Hesti. Hesti, kita kayaknya banyak ya aturan-aturan terkait kayu. Ada aturan-aturan lokal, ada juga aturan-aturan internasional. Ya, mungkin kita bisa bahas dulu nih, Hes, kalau aturan-aturan dari Indonesia yang membahas tentang penggunaan kayu, ada aturan apa aja sih? Oke, berbicara mengenai regulasi tentang penggunaan kayu di area produksi, ini bermacam-macam ya. Ada yang dari dalam negeri dan juga ada yang dari luar negeri gitu ya. Tergantung nanti organisasinya, ini lingkup pemasarannya seperti apa. Kemudian penggunaan sistem manajemennya juga seperti apa. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan masuk ke regulasi yang diterbitkan oleh badan regulasi yang ada di dalam negeri dulu nih. Jadi yang pertama ada cara pengolahan pangan olahan yang baik ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian ya, dan juga ada juga cara pengolahan pangan yang baik untuk IRT, jadi untuk industri rumah tangga ya. Jadi untuk industri-industri yang lingkupnya masih UKM gitu ya, lingkupnya masih industri rumah tangga, ini bisa menggunakan regulasi CPPB IRT gitu ya. Nah, di dua regulasi ini isinya hampir mirip ya untuk terkait dengan aturan penggunaan kayu di area produksinya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pasal khusus gitu ya yang menyebutkan bahwasanya penggunaan kayu ini dilarang. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya untuk pemilihan konstruksi bangunan, ya, pemilihan konstruksi pintu, langit-langit, lantai, ya, dan juga pemilihan untuk desain peralatannya dan bahan untuk peralatan yang digunakan, ini adalah haruslah bahan yang tahan lama, ya. Jadi tahan lama ini awet gitu ya. Jadi untuk pemeliharaannya ini tidak membutuhkan biaya yang mungkin besar gitu ya, karena tahan lama. Kemudian mudah dipelihara, mudah dibersihkan dan juga mudah disinfeksi ya. Kemudian selanjutnya adalah sifatnya ini kedap air ya. Jadi kalau memang kita arahkan ke kayu, nah ini menjadi pertanyaan, apakah memang kayu itu kalau misalnya dipakai sebagai bahan konstruksi atau dipakai sebagai bahan untuk peralatannya, ini apakah kedap air atau tidak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya bahan yang kita gunakan untuk konstruksi dan juga untuk peralatan, kalau tidak kedap air, ini akan memunculkan potensi bahaya biologi gitu ya. Seperti tadi yang Mbak Sarah bilang, bahwasanya
kayu ini kalau misalnya dia tidak kedap air, ini akan menjadi media tumbuhnya mikroba. Karena mikroba sendiri itu senang terhadap benda-benda ya yang lembab gitu ya, yang mengandung kadar air yang tinggi. Seperti itu. Jadi di dua regulasi ini tidak menyebutkan secara khusus, tapi disebutkan aturannya secara eksplisit di aturan mengenai konstruksi dan juga desain peralatannya. Secara eksplisit apa implisit tuh? Ya itulah pokoknya ya. Jadi dibalikin lagi ke kita ya. Gitu. Jadi nggak ada aturan khusus tentang kayu, tapi aturannya seperti ini nih. Nah, kayu memenuhi persyaratan tersebut atau enggak? Gitu. Nah, itu jadi aturan dari CPPB dan CPPOB. Kemudian ada juga aturan lokal lainnya, yaitu Permenkes ya. Ya, betul. Oke, kalau di Permenkes ini ternyata aturannya nggak beda jauh dengan CPPB dan CPPOB ya terkait dengan infrastruktur. Jadi harus menggunakan infrastruktur tadi yang kedap air, tahan lama, tahan air. Nah, kira-kira kayu memenuhi atau tidak. Bedanya kalau di Permenkes ini ada aturan terkait dengan talenan. Jadi dia secara khusus ada tambahan nih. Kalau kita menggunakan talenan itu tidak boleh yang berbahan kayu. Karena kalau khawatirnya tadi ya, mungkin kalau peralatan masih bisa dimaklumi. Kalau talenan yang kontak langsung sama makanan ya, waduh talenannya nih lembab nih, bekas daging, bekas sayur, wah udahlah dia bisa menyerap air, kemudian menyerap zat gizi juga. Nah kan manusia sama tuh kayak sama mikroba, sama-sama suka nutrisi ya, jadi pasti akan diserbu sama mikroba-mikroba dan jadi daya tarik tersendiri buat serangga-serangga ya, ada aroma-aromanya gitu. Dan kalau sudah dibersihkan juga dia udah menyerap air, masih bisa berpotensi sebagai bahan media tumbuhnya mikroba, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau di Permenkes bedanya di talenannya. Jadi silakan gunakan talenan yang berbahannya mungkin plastik gitu ya, yang aman kontak dengan makanan. Oke, jadi 3 itu ya untuk aturan lokalnya, aturan dari Indonesia. Jadi ada CPPB, CPPOB, dan juga Permenkes Jasa Boga. Nah, kita sudah masuk ke aturan internasional. Ini aturan internasional yang pertama yaitu kodeks. Jadi kalau aturan-aturan yang lokal tadi biasanya digunakan untuk produk-produk untuk industri makanan yang produknya masih dipasarkan di Indonesia, sementara mulai dari kodeks ini bisa digunakan untuk implementasi sistem HACCP dan juga sistem ISO 22000 baik untuk produk-produk yang dipasarkan lokal maupun internasional. Nanti tergantung jadi tergantung dari request customer-nya ya. Nah, kalau di kodeks ini, dia juga sebetulnya nggak secara eksplisit menjelaskan aturan tentang kayu. Dia lebih ke aturan kontaminasi fisik dari barang-barang, dari alat-alat, dari material yang tajam. Jadi ini aturannya tentang sharp object lah, ya benda-benda yang tajam. Dan benda-benda yang tajam ini, mungkin kita sering taunya, oh yang tajam ya kaca, yang tajam ya logam gitu. Nah ternyata wood fragment, bahasanya di sini wood fragment atau serpihan kayu juga masuk ke dalam contoh-contoh sharp object ini atau material benda-benda tajam yang berpotensi menyebabkan luka gitu. Jadi kalau memang ada potensi kontaminasi dari serpihan kayu, bukan serbuk kayu ya, kalau serbuk kayu nggak bahaya ya, nggak menyebabkan luka ya, potongan kayu yang tajam. Nah itu, kalau ada potensi seperti itu silahkan eliminasi, silahkan ditentukan tindakan pengendaliannya. Kalau di aturannya kita bisa baca di situ di bagian di pasal 7 ya. Di pasal 7.2.5 silahkan dibuka di kodeks. Di situ kita bisa membuat prosedur-prosedur pengendaliannya seperti pendeteksian dengan saringan atau dengan X-ray misalnya. Jadi silakan dideteksi, kita list potensinya dari mana saja, kemudian kita kendalikan gitu. Tapi memang yang paling baik secara konstruksi tadi ya bisa menghilangkan sumber-sumber kayunya. Oke, itu yang dari kodeks ya. Kemudian yang selanjutnya ada dari aturan ISO TS 22002 series nih ya, Hes. Ini kayaknya lebih tinggi ya. Kalau tadi yang kodeks itu buat implementasinya mungkin sekelas HACCP dan ISO 22000, kalau ISO TS ini sistemnya lebih tinggi lagi. Sistemnya itu FSSC, gitu ya, Hes? Ya, betul sekali. Berbicara mengenai ISO TS 22002, ya, ini adalah aturan mengenai PRP, Prerequisite Program atau Good Manufacturing Practice yang diwajibkan oleh GFSI untuk digunakan bagi organisasi-organisasi yang menerapkan sistem manajemen FSSC 22000. Ya, jadi untuk penggunaan GMP-nya memang haruslah menggunakan ISO TS, jadi tidak boleh menggunakan
standar GMP lainnya, ya. Nah, untuk penggunaan kayu sendiri ya, ini tidak ada pasal khusus juga, sama seperti kodeks ya. Di sini dijelaskan di pasal 10.4 ya, ini untuk ISO TS 2002 yang seri 1 ya. Untuk series lainnya mungkin beda di pasalnya saja, tapi untuk aturannya memang kurang lebih sama, bahwasanya di sini jika memang organisasi itu masih menggunakan material-material yang berpotensi masih mengkontaminasi ya, seperti gelas, kemudian kayu. Nah, ini organisasinya ini harus melakukan inspeksi secara periodik terhadap peralatan-peralatan yang masih menimbulkan kontaminasi tersebut, ya. Kemudian organisasi juga diminta untuk mempunyai prosedur jika ya suatu ketika ada kasus rusaknya material-material seperti kayu, kemudian gelas, kaca dan lain sebagainya, ya. Karena material-material tersebut ini menjadi salah satu potensi bahaya fisik yang sangat sangat berbahaya gitu jika ditemukan di dalam produk ya. Kemudian yang kedua ya, jika kita masih menggunakan peralatan yang berbahan kayu kemudian gelas dan masih ditemui di area produk, ini pengendaliannya juga tidak hanya di alat tersebut tapi juga di produknya. Jadi produk-produk yang diproduksi ini harus dilewatkan di sebuah alat ya yang namanya X-ray. Jadi untuk mendeteksi apakah cemaran fisik tersebut masih ada di dalam produk ataupun sudah bebas gitu ya di dalam produknya. Jadi pengendaliannya bukan hanya di alatnya tapi juga di produknya juga. Kalau di aturan ISO TS-nya sendiri. Oke, jadi mungkin nggak secara eksplisit tapi hitung-hitungannya kayaknya high cost ya. Betul. Soalnya kita harus memperhitungkan juga, tadi sebenarnya di kodeks juga ada ya aturannya Ya. terkait dengan pengendalian, nggak cuma di konstruksi, nggak cuma di alat, tapi juga di produknya. Kita bisa pakai screening, bisa pakai siver, bisa pakai X-ray. Kita tahu sendiri harga X-ray mahal sekali. Belum lagi kalibrasinya ya. Ya, betul. Jadi kalibrasinya ini juga berkala juga ya. Jadi lumayan memakan biaya dan juga yang lebih penting lagi kalau X-ray ini bukan hanya kalibrasinya tapi juga orangnya ini harus certified gitu ya. Iya, jadi kalibrasi juga ya berarti orangnya gitu. Iya, jadi kurang lebih seperti itulah aturannya untuk di ICTS. Iya, jadi kalau kita lihat juga sebetulnya kalau terutama yang menerapkan FSSC ini mostly perusahaan udah nggak ada ya yang pakai kayu-kayuan di area produksi terutama ya. Ya, jadi kebanyakan organisasi lebih memilih untuk menghindari resiko tersebut dengan menghilangkan semua peralatan yang sifatnya ada potensi untuk mengkontaminasi secara fisik. Ya, betul-betul. Kalau di gudang mungkin ada palet kayu masih bisa nyicil deh. Kita sebagian-sebagian dulu pakai palet plastiknya soalnya biaya nih. Tapi kalau untuk di area produksi kayaknya cukup kalau kita mau ngambil resiko pakai kayu, wah itu potensinya tinggi dan high cost juga gitu. Nah, Oke. Belum lagi masalah fumigasi ya. Jadi kalau di area gudang masih oke lah di fumigasi. Tapi kalau di area produksi ini produknya open gitu ya, terbuka. Jadi takutnya mau menimbulkan potensi bahaya yang lebih besar lainnya. ya betul-betul. Jadi serba salah ya, nggak difumigasi nanti mengundang hama, difumigasi jadi residu bahan kimia, betul ya, jadi ada bahaya lain. Nah, jadi memang ujung-ujungnya ya kalau sebaiknya sih best practice-nya sih nggak ada ya peralatan kayu di area produksi. Nah, ada satu lagi nih aturan yang cukup ketat juga ya, BRC. Jadi biasanya kalau BRC ini untuk produk-produk yang diekspor ke area Europe atau kadang-kadang ada negara lain juga yang melihat wah ini kayaknya cukup ketat nih peraturannya. Saya mau juga pakai BRC kayak Jepang, beberapa negara ya Jepang, Amerika juga kadang-kadang menerima juga pakai sistem BRC. Nah, di sistem BRC ini ada pasal khusus terkait kayu. Judul pasalnya aja udah wood gitu ya, Hes ya. Iya, betul sekali. Untuk sistem manajemen BRC ini sangat unik ya. Jadi kalau yang sistem lainnya ini masih membutuhkan regulasi lain terkait PRP-nya. Tapi kalau BRC ini sudah jadi satu. Jadi tentang sistem manajemennya dan juga PRP-nya ini dijadikan satu regulasi. Dan di sini sangat detail sekali ya untuk setiap persyaratannya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang wood ya di pasal 495. Nah, di sini untuk penggunaan wood sendiri untuk di open product area ini sudah dilarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat organisasi-organisasi yang menerapkan BRC di area produksinya ini sudah tidak ada yang menggunakan
peralatan ya atau konstruksi bangunan yang masih pakai bahan kayu ya. Kemudian tapi masalahnya di sini kalau memang produknya ini membutuhkan kayu sebagai salah satu media gitu ya untuk produksi beberapa produk yang memang sangat berpengaruh pada mutunya, seperti organisasi yang memproduksi minuman beralkohol itu kan sangat terpengaruh dengan penggunaan alatnya ya terutama ya. Jadi ini masih diperbolehkan dengan catatan ya, dengan catatan kita menerapkan pengendalian-pengendalian di produknya ya. Yang pertama sebagai organisasi yang memproduksi pangan gitu ya, yang tidak bisa terlepas dari alat kayu, ini yang pertama harus memastikan bahwasanya adanya potensi bahaya kayu tersebut sudah diidentifikasi dalam hazard plan mereka. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi adanya item-item yang mudah rusak gitu ya. Jadi alat-alat yang mudah rusak ya, yang tadi berbahan kayu tersebut ini juga harus teridentifikasi sehingga kita bisa meminimalisir gitu ya potensi bahaya atau potensi kontaminasinya. Dan yang terpenting adalah alat-alat tersebut ya, alat-alat tersebut ini dipastikan ya kondisinya ini dalam kondisi baik dan juga bersih ya, dengan cara kita melakukan inspeksi secara berkala. Seperti itu. Oke, saya pernah lihat juga waktu itu pabrik pembuatan corks ya, corks yang buat minuman beralkohol itu biasanya memang tidak bersudut juga, jadi nggak ada serpihan yang tajamnya gitu ya, kemudian disterilisasi juga, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya, banyak yang bisa kita lakukan. Oke, jadi itu ya aturan-aturan terkait dengan pengendalian kayu. Nih kalau bisa kita simpulkan nih, jadi kayu ini termasuk bahaya fisik yang harus dikendalikan dan juga sebagai media untuk penyebaran bahaya biologi. Makanya betul-betul harus kita list, harus kita kendalikan. Ya, kemudian bahkan kalau kita lihat di lapangan best practice-nya ya Hes ya di FSSC, yang tadi FSSC kan wajib pakai ISO TS nih, referensi GMP-nya, serta BRC ini mostly udah nggak ada ya penggunaan kayu di area produksi terutama. Kalau di area gudang mungkin beberapa ada yang masih transisi gitu ya, karena masih boleh fumigasi gitu ya untuk palet-paletnya. Kalau di area produksi kan serba salah, kalau pakai fumigasi serba salah juga. Takutnya ada residu kimia. Jadi mostly memang tidak menggunakan bahan-bahan atau peralatan-peralatan kayu di area produksi. Nah, kemudian kalau ada pengendalian, tadi silahkan di setiap regulasi sudah kita cantumkan juga ya contoh-contoh pengendaliannya, apakah pakai foam, pakai pengendalian seperti apa, atau pakai X-ray, atau pakai saringan, silahkan disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Nah, juga kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira dari sekian banyak regulasi kita pakai yang mana ya? Nah, silakan. Tadi kita sudah sempat kasih kisi-kisi ya, Hes ya, kalau misalnya organisasinya pemasarannya lokal, masih di negara sendiri mungkin ya, sistem yang dipakainya pun masih GMP, masih HACCP, itu atau ISO mungkin masih bisa pakai CPPB, CPPOB ya, Hes ya. Oke, Permenkes juga. Sementara kalau kita sudah implementasinya itu ISO 22000 yang pemasarannya baik lokal maupun internasional, nah itu sudah mulai bisa pakai kodeks. HACCP juga bisa mulai pakai kodeks. Kalau kita pakai FSSC sistemnya, wajib pakai ISO TS. Misalnya kita mau ekspor-ekspor yang, wah ini requirement-nya persyaratannya FSSC nih, nah itu wajib pakai ISO TS. Sementara kalau BRC ya, biasanya ini untuk pemasaran produk-produk kalau produk kita diekspor ke area-area ke daerah-daerah Europe atau negara-negara yang mewajibkan BRC. Jadi tergantung ya, Hes ya. Ya, betul sekali Mbak Sarah. Jadi semuanya tergantung dan dikembalikan lagi kepada organisasinya ya. Kebutuhannya seperti apa? Oke. Mungkin untuk episode kali ini cukup ya, Hes ya? Cukup ya. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya dengan judul-judul yang lebih menarik, dengan studi-studi kasus, contoh-contoh kasus yang ada di industri makanan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.